Baik, saudaraku pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam program Mitra Tani. Dan di kesempatan kali ini kita masih bersama dengan beliau Bapak Haryanto Sarjana Pertanian. Dan hari ini kita membahas terkait dengan tanaman langka sawo duren atau kenitu atau sawo apel hijau, itu apapun namanya, itu adalah dari sawo durian. Dan di kesempatan kali ini kita akan berikan waktunya untuk para pemirsa yang akan bertanya. Silahkan menghubungi kami di 0271 6793 000 atau di line SMS dan WA di 0811 255 3000. Baik Pak Har, kita lanjutkan perbincangan hari ini terkait dengan sawo durian ini. Apel plotot Pak. Kalau saya bilang pokoknya apel plotot karena itu nama yang selalu terngiang-ngiang di saya. Nah sebenarnya apakah sawo durian ini ada varietasnya Pak? Jenis-jenisnya itu apakah juga ada ya? Yang saya ketahui itu untuk apel hijau ataupun sawo plotot ataupun kenitu itu ada, yang saya lihat ada dua, yaitu varietas hijau sama varietas ungu. Dimana varietas hijau itu dari hijau nanti lama-kelamaan hijaunya akan pudar tapi mengkilap, dilihat itu indah banget seperti itu. Terus kalau itu nanti kita ketahui bahwa nanti sudah itu matang, itu nanti akan kelihatan putih. Lah ini adalah apel hijau ungu ataupun kenitu yang ungu seperti ini. Lah untuk yang mateng itu nanti dari hijau, kalau ini dari hijau lama kelamaan nanti akan ungu akan pekat. Lah ini adalah tandanya kalau nanti sudah matang. Seperti itu. Berarti kalau sudah matang berubah warna ya Pak? Berubah warna. Dari misalkan ini adalah kenitu yang ungu, itu dari semburat ungu sedikit nanti akan ada hijaunya. Setelah nanti menuju ke sana itu ungunya akan kelihatan ungu. Terus setelah itu nanti lebih pekat lagi. Kalau sudah pekat dan itu mengkilap berarti tandanya ini adalah sudah matang. Kalau kita ambil ataupun kita dipegang itu sudah empuk kayak gitu. Berarti juga mirip dengan sawo biasa itu. Betul. Kalau dipegang teksturnya udah mulai empuk itu berarti sudah tandanya siap makan ya Pak ya. Hanya bedanya kalau di sawo coklat yang sawo biasa itu kalau belum betul-betul empuk itu kan masih mentah. Ada getahnya banyak. Getahnya banyak. Ini juga ada getahnya. Hanya saja teksturnya sangat lembut sekali dan enak banget seperti itu loh. Kalau yang sawo biasa itu biasanya kalau masih mentah itu sepo Pak kalau saya bilang. Kalau yang kenitu ini tidak terlalu ya? Tidak terlalu, memang agak sepet kata orang sepet, tapi sepetnya itu tidak seperti sawo yang coklat seperti itu. Tadi juga ada gambar kalau sawo biasa dengan sawo kenitu ini, sawo durian ini ukurannya lebih besar sawo durian ya Pak ya? Iya, sawo durian itu lebih besar 2 kali malahan, lebih besar 2 kali dan bulat. Untuk sawo yang coklat yang biasa kita lihat ataupun sawo-sawo yang kita lihat, ada sawo timun dan lain sebagainya, ini cenderung kecil seperti itu. Kulitnya juga lebih halus kenitu ya Pak? Ya, kulitnya mengkilap. Kalau sawo yang biasa kita lihat itu kan kusem seperti itu. Dan itu ada kalau sudah mau mateng itu, kalau kita mau makan kan harus kita bersihkan dulu. Ketika itu harus kita imbu atau kita proses pematangannya. Kalau untuk ini enggak. Bisa untuk pematangan kalau itu sudah sawo kenitu ini sudah empuk ataupun ini sudah tua, itu mungkin 3 hari sudah kita makan ya. Enak. Kalau masa Pak simpannya dari kenitu sendiri apakah juga lebih lama dari sawo biasanya?
Tentunya untuk sawo biasa karena kulitnya itu sangat tipis, itu mudah busuk. Untuk sawo kenitu ataupun apel hijau ini akan lebih lama daripada sawo yang biasa. Dan tanda-tandanya busuk itu kelihatan untuk sawo kenitu itu. Jadi dari atas yang tadi, misalkan saya lihat di sini, ini akan kelihatan hitam dulu. Oh. Ya, nanti akan terus menjalar ke seluruh buahnya seperti itu. Ya, baik pemirsa, demikian untuk sedikit gambaran terkait perbedaan kenitu dengan sawo biasa ya, ya. Ya. Nah, tadi kan dibilang tanaman ini tanaman yang bisa dibilang anti hama ya, Pak ya. Nah, apakah dengan anti hama ini kita tidak melakukan perawatan itu diperbolehkan atau tetap harus ada perawatan khusus ini, Pak ya? Walaupun dia kan anti hama ini, Pak ya. Untuk perawatan tentu saja, perawatan itu juga nanti ada pemangkasan ranting, terus kalau nanti hama tetap ada namun tidak seperti tanaman-tanaman yang lain, mungkin ada kepek-kepek aja, itu hanya untuk misalkan bertelur hanya di situ, setelah itu juga pergi. Terus untuk pemupukan itu bisa 1 tahun dilakukan 2 kali saja. 2 kali saja dengan menggunakan pupuk organik dengan cara kita lubangi dari tanaman ataupun dari kayunya ataupun dahannya ataupun di tanahnya itu dari tanaman kurang lebih 30 cm kita lubangi dengan 20 cm, lebar 20 cm, nanti akan kita kasih pupuk organik 20 kilo, kita tutup lagi, kita siram. Nanti perawatannya hanya seperti itu. Nanti ketika sudah 6 bulan lagi itu kita kasih pupuk lagi. Nah, terus dengan pemangkasan ranting, kita ketahui bahwa untuk tanaman kenitu ataupun sawo plotot ini ataupun apel plotot itu kan tidak cepat lembun atau cepat panjang, ini agak lambat di situ. Maka dari itu untuk ranting-ranting yang memang hanya kurang bermanfaat aja nanti akan kita pangkas di situ. Sangat mudah sekali. Perawatan sangat mudah, manfaat banyak. Tadi dibilang di awal Pak, tanaman ini kan tidak masalah ya kalau tanahnya asam. Berarti apakah tidak perlu adanya dolomit ketika istilahnya menanam ini di awal, tidak perlu menetralkan tanah lahan yang ada di sana? Dolomit perlu, hanya saja untuk tanaman ini secara kimiawi dengan tanah dengan kadar kimiawi asam itu sudah bisa kita tanam di situ. Misalkan biasanya 6,5 sampai 7,5 ataupun 5,5 sampai 7,5, ini bahkan 4,5 sampai ke 7,5 pun bisa ditanami untuk tanaman ini. Dan tanaman ini biasanya ada di tempat rumah kita, ada di jalan-jalan. Kenapa di situ sebagai tanaman peneduh dan ada jalan-jalan? Karena tanaman ini sebetulnya kuat, daya lenturnya juga tinggi sehingga kena goyangan, kena angin itu tidak masalah, tidak seperti kayu trembesi yang nanti kena angin terus langsung roboh itu. Kalau untuk tanaman kenitu ini tidak masalah. Wah, ya itu dia manfaatnya, pantas saja banyak ditanam di pinggir-pinggir jalan ya Pak ya. Nah, terkait dengan itu ini ada pertanyaan dari Pak Darnoto Pak di Madiun. Pertanyaannya, kalau ingin beli bibit yang dicangkok atau stek sehingga cepat berbuah di mana Pak Har? Iya, terima kasih Pak Darnoto yang ada di Madiun. Orang Madiun ini banyak untuk tanaman apel plotot ataupun apel hijau ini mengatakan adalah kenitu ataupun genitu. Kalau nanti tanya sawo hijau tidak akan dijawab opo kayak gitu. Nah, itu di Jawa Timur banyak, di Madiun ada, di Kediri ada, di daerah Malang juga ada. Namun kalau di sini di Solo juga ada
Hanya saja yang sudah saya katakan itu sekarang untuk kenitu ini mahal. Kalau nanti Pak Darnoto ke Solo nanti bisa mampir ke rumah kami di Solo, nanti akan kita lihatkan di situ tanaman kenitu, tanaman langka yang itu indah dipandang mata. Hanya saja sekarang itu untuk tanaman seperti ini memang agak mahal. Wah, mahal ya Pak ya. Iya. Wow, ini untuk Pak Darnoto, nanti silahkan dicek di daerah masing-masing. Di tempatnya Pak Darnoto barangkali ada ya Pak? Ada. Yang penting tidak salah menyebut namanya. Iya, betul. Pokoknya tanya namanya tanaman kenitu gitu aja, iya, kalau di Jawa Timur sudah pada tahu semua. Ya, berarti seperti itu ya Pak Darnoto, semoga bisa dipahami. Kemudian ada pertanyaan dari Pak Amin di Semarang, Pak Har. Mau tanya bagaimana cara mengatasi gulma dan rumput-rumput liar yang ada di kebun untuk tanamannya. Baik. Ya, terima kasih Pak Amin yang ada di Semarang tentang bagaimana menanggulangi gulma. Gulma adalah tanaman pengganggu ataupun rumput-rumput yang ada di sekitar kita, baik itu di kebun ataupun di sawah yang itu mengganggu tanaman yang memang itu tanaman yang kita tanam. Nah, terus bagaimana cara mengatasi agar rumput liar ataupun gulma itu tidak ada di tempat ataupun kebun kita, biar kebun kita itu menjadi bersih. Yang pertama, secara fisik ataupun secara mekanik itu bisa kita cabuti dengan alat tangan ataupun kita cangkul di situ. Terus yang kedua itu bisa kita atasi dengan cara menggunakan ataupun dengan penyemprotan. Artinya penyemprotan itu dengan memakai sesuatu seperti dengan menggunakan ragi, bisa dengan menggunakan ragi dan juga bisa tambah dengan gamping wungkul itu nanti kita rendam semalam, kemudian setelah itu menjadi sudah ajur ya, itu nanti airnya kita ambil untuk 1 liter itu nanti untuk gampingnya itu bisa 1/4 kilo. Lah terus 1 liter ini ditambah nanti ragi sebanyak 5 sampai 10 ragi tape yang kayak permen dapros itu nanti kita kasihkan di air itu. Setelah itu kita fermentasi selama 2 sampai 3 malam. Dari 1 liter itu nanti kita masukkan, tambahkan air 10 liter, masukkan ke dalam tangki, kemudian kita semprotkan ke gulma ataupun rumput ataupun tanaman pengganggu yang ada di kebun Pak Amin. Seperti itu, ya. Sangat mudah sekali. Ya, demikian untuk Pak Amin di Semarang, semoga bisa dipraktekkan ya nanti. Iya. Tips dari Pak Har terkait dengan membasmi hama gulma yang ada di tanaman di kebunnya Mas ya. Dan ini nanti bisa mengoptimalkan juga nanti hasil dari tanaman intinya ketika gulmanya diberantas ya Pak ya. Betul. Insya Allah dengan tips tadi itu tidak merusak alam ya Pak ya. Insya Allah tidak merusak alam, bahkan itu akan menjadi subur. Karena apa? Dari gamping atau kalau sudah menjadi lembut itu kan orang mengatakan dolomit, orang pertanian mengatakan dolomit. Dari dolomit ini akan mengubah kimiawi daripada tanah yang ada di lahan kita. Dari asam akan menjadi netral. Dengan netral, mikroorganisme yang ada di situ nanti akan berkembang ataupun aktif. Setelah aktif itu akan menyuburkan dan menggemburkan tanah sehingga nanti
tanaman apapun yang ditanam di situ itu akan tumbuh dengan subur dan sehat. Baik, demikian nanti Pak Amin dan para pemirsa yang merasa punya masalah yang sama dengan Pak Amin. Dan kalau mau memberantas gulma dengan tipsnya tadi Pak Har, semoga nanti bisa mengembalikan ya unsur hara yang ada di tanah itu baik, dan juga membasmi gulma-gulma yang ada di lahan kita masing-masing. Baik, kita kembali ke itu tadi Pak Har, yang terkait dengan tanaman ini kan suka di lahan yang asam. Dan apakah bisa diartikan bahwasanya kenitu ini nanti dimanapun tempatnya itu nanti bisa tumbuh dengan baik itu Pak Har? Ya, kalau kita melihat sejarah, dari zaman dulu ini berasal dari dataran rendah yang ada di Amerika Tengah dan juga India Barat, yang memang di sana adalah tropis, kemudian masuk ke daerah-daerah tropis, terutama yang paling banyak itu di Thailand, di Filipina. Di sana memang ini secara besar-besaran di sana itu tumbuh dengan bagusnya. Kemudian kalau di Indonesia memang ini di bagian selatan ataupun di Jawa ini walaupun tidak banyak untuk tanaman kenitu, namun ini ada di mana-mana seperti itu. Lah, terus dari sejarah itu apakah ini harus ditanam di asam? Kalau tanah asam itu kan sebetulnya tanah rusak seperti itu. Ini tidak berpikir jangan seperti itu. Ini ditanam di daerah yang asam sampai itu, apalagi di tanah secara kimiawi adalah netral, itu sangat bagus sekali. Dengan tanah yang itu agak berpasir, baik itu berpasir ataupun yang tanah biasa, itu akan tumbuh di sana. Dan ini sebetulnya ditanam di mana-mana pun akan bisa tumbuh, dan kalau kita rawat pasti akan menghasilkan. Wow, ya itu dia berarti para pemirsa, semoga semakin menambah untuk semangatnya menanam kenitu ya Pak. Iya. Manfaatnya banyak pokoknya dari buah kenitu ini. Nah, kalau sekitar kita mau menanam buah ini, apakah harus melihat musim ini Pak? Sebaiknya untuk menanam kenitu ataupun apel plotot ataupun apel hijau itu di akhir musim hujan. Artinya musim hujan itu di Oktober, September itu kita baru menanam di sana. Nanti setelah kurang lebih 6 bulan ini kena air, kena apapun sudah nanti akan tumbuh dengan bagusnya. Ya. Berarti ini juga suka air tapi nggak suka air yang menggenang ya Pak? Ya, untuk air menggenang tidak. Kalau bisa ada air itu langsung bisa hilang. Dan untuk tanaman ini memang ya suka air tapi tidak begitu harus kena air terus. Ya, kemudian untuk ini Pak ada pertanyaan kembali dari Pak Patmo di Wonogiri terkait dengan tanaman cabai. Apa ada obat untuk mencegah tanaman cabai biar tidak rontok ini Pak Har? Dari Pak Patmo di Wonogiri. Cabai rontok itu biasanya di musim penghujan. Ketika musim penghujan tiba, itu cabai siap-siap memang di situ banyak yang rontok. Bagaimana untuk mengatasi cabai ini tidak rontok? Dari awal itu tentunya sudah kita kasih obat penguat. Obat penguat itu apa? Karena itu penyakit yang menyebabkan kerontokan ataupun bakteri di situ. Di situ bisa ada mosaik dan lain sebagainya yang menyebabkan itu busuk dan rontok. Maka sebelum itu kita antisipasi. Antisipasinya pakai apa? Pakai fungisida ataupun obat secara biologis ataupun secara nabati. Lah pakainya apa? Kalau di sini kita anjurkan dengan pakai trichoderma. Trichoderma itu apa? Ini ada sejenis fungisida jamur yang memang itu akan memberantas jamur yang memang itu di sana banyak jamur yang tidak menguntungkan seperti itu. Lah terus kenapa kok rontok? Karena untuk kerontokan ini cenderung tanah itu kan asam Pak.
dengan tanah asam ini didominasi mikroorganisme yang ada di dalam tanah itu akan cenderung tidak aktif. Dan di situ banyak kimia-kimia yang dimasukkan di dalam tanah itu sehingga tanah yang ada di situ menjadi bantat. Dengan bantatnya tanah berarti pertumbuhan daripada lombok ataupun cabai ini tidak akan normal. Maka dari itu bagaimana cara menormalkan itu? Kurangi dengan kimia, banyaki dengan alami ataupun organik sehingga tanaman nanti akan menjadi sehat kembali. Jadi harus antisipasi dari awal dengan menggunakan obat lombok ataupun obat cabai dengan cara memberikan fungisida. Dalam hal ini adalah trichoderma yang harus kita masukkan setiap kali, paling enggak 1 pekan sekali harus kita pakai semprot itu, baik itu di tanahnya maupun di tanamannya. Ya. Demikian Bapak. Ya, demikian untuk Pak Patmo di Wonogiri, semoga bisa dipahami dan nanti bisa dipraktekkan di rumah ya Pak, supaya tanaman cabenya bisa terhindar dari rontok lagi. Dan tidak terasa ini Pak Har, kita sudah berada di akhir perjumpaan. Sebenarnya kita masih pengen bahas lebih lanjut terkait dengan pohon kenuti, sawo durian, apel hijau ini. Namun untuk terakhir barangkali ada semangat lagi dari Pak Har untuk para petani yang ada di rumah ini. Ya, sahabatku, mitra tani dimanapun Anda berada, setiap kali kita menanam pasti kita akan selalu menginginkan hasil yang kita inginkan. Seperti juga tanaman kenitu ataupun apel hijau ataupun apel plotot ataupun sawo hijau ini adalah tanaman langka yang memang sebetulnya ini adalah manfaatnya banyak sekali, manfaatnya luar biasa. Di antaranya sebagai dari daunnya saja itu sebagai obat diabetes, untuk kulitnya ataupun kulit daripada kayunya itu kita rebus juga bisa sebagai obat penguat dan juga sebagai obat batuk. Maka dari ini harus kita kembangkan. Namun di situ untuk pengembangan ini selalu kita harus tahu keadaan alam kita ini dengan cara menanam secara alami, menanam secara organik sehingga alam ini akan tetap lestari. Ya, baik. Terima kasih Pak Har untuk semangatnya untuk para pemirsa yang ada di rumah ya Pak ya. Utamanya terkait dengan tanaman kenitu hari ini. Terima kasih Pak Har atas ilmunya dan sharing-sharingnya di hari ini. Semoga Pak Har senantiasa diberikan kesehatan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik saudaraku pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada. Demikian tadi telah kita ikuti dan simak bersama program Mitra Tani untuk edisi kali ini. Kami mengucapkan terima kasih untuk partisipasinya dan jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Dan akhirnya saya Wahid Arif Budin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.